Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Syifa Fatihah karena lupa sekali apa tadi selaku dosen pembimbing mata kuliah sistem. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai induksi matematika. Nah, langsung kita mulai saja. Misalkan S itu himpunan dari N yang mempunyai sifat A, satu elemen N, jika K elemen E, maka K1 juga elemen N. Maka S sama dengan N. Pembuktiannya, misalkan S tidak sama dengan N, maka N per S tidak kosong. Karena berdasarkan sifat urutan dengan baik N membagi habis S mempunyai unsur terkecil disebut M. Karena satu elemen S maka M tidak sama dengan S. Karena itu M lebih dari 1 dengan M kurang dari 1 juga bilangan asli. Karena M dikurangi 1 lebih kecil daripada M dan M unsur terkecil dari N per S, maka M-1 haruslah di S. Nah, di sini gunakan hipotesis P terhadap unsur K sama dengan M-1 di S, yang berakibat K plus 1 sama dengan M-1 plus 1 sama dengan M di S. Nah, kesimpulan ini kontradiksi dengan pernyataan bahwa M tidak di S, karena M diperoleh dengan pengandaian bahwa N per S tidak kosong. Kita dipaksa pada kesimpulan bahwa N per S itu kosong. Karena itu kita telah buktikan bahwa S itu sama dengan N. Nah, prinsip induksi matematika ini sering dinyatakan dalam kerangka sifat atau pernyataan tentang bilangan asli. Jika Pn berarti pernyataan tentang n elemen dari bilangan natural, maka Pn benar untuk beberapa nilai n, tetapi tidak untuk yang lain. Sebagai contoh, bila Pn pernyataan n2 sama dengan n, maka P1 benar, sementara Pn salah untuk semua. Prinsip induksi matematika dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk setiap n elemen n, misalkan bahwa P1 benar, jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Dalam kaitannya dengan versi induksi matematika terdahulu yang diberikan pada 1.3.2 dibuat dengan memisahkan S, di mana N itu elemen natural, sedemikian sehingga Pn benar. Maka kondisi 1 dan 2 berurut-urut tepat bersesuaian dengan A dan B. Kesimpulannya di sini S sama dengan N bersesuaian dengan kesimpulan bahwa Pn benar untuk semua N elemen N. Kemudian B, asumsikan jika PK benar, disebut hipotesis induksi. Nah, di sini kita dapat tidak memandang pada benar atau salahnya PK, tetapi hanya pada validitas implikasi. Nah, jika PK benar, maka PK plus 1 benar. Sebagai contoh, bila kita perhatikan pernyataan Pn dibagi N sama dengan N plus 5.
maka B benar. Implikasinya bila K sama dengan K plus 5, maka K plus 1 sama dengan K plus 6. Juga benar, karena hanya menambah 1 pada kedua ruas. Tetapi karena pernyataan P1 dibagi 1 sama dengan 2 salah, kita tidak mungkin menggunakan induksi matematika untuk menyimpulkan bahwa N sama dengan N plus 5 untuk semua N elemen bilangan natural. Nah, di sini sebagai contoh, untuk setiap N elemen bilangan natural, jumlah N pertama bilangan asli diberikan oleh 1 ditambah 2 ditambah seterusnya hingga ditambah N sama dengan setengah N dalam kurung N plus 1. Nah, di sini penyelesaiannya, untuk membuktikan kesamaan ini, misalkan S himpunan N elemen bilangan natural, sehingga kesamaan tersebut benar. Kita harus membuktikan kondisi 1 dan 2 pada 1.3.2 dipenuhi. Bila N sama dengan 1, maka kita mempunyai 1 sama dengan setengah dikali 1 dalam kurung 1 ditambah 1. Jadi 1 itu elemen dari S. Dan dengan asumsi kita akan ditunjukkan K plus 1 itu elemen S. Bila K elemen S, maka kita punyai 1 ditambah 2 ditambah hingga K sama dengan setengah dalam kurung K plus 1. Nah, di sini tambahkan K plus 1 pada kedua ruas. Diperoleh 1 ditambah 2 ditambah 3 hingga ditambah K. Nah, di sini ditambahkan K plus 1. Nah, itu sama dengan setengah K di dalam kurung K plus 1 ditambah K plus 1. Nah, di sini diperoleh setengah K plus 1 K plus 2. Karena hal ini menyatakan kesamaan di atas untuk N sama dengan K plus 1, disimpulkan bahwa K plus 1 itu elemen S. Nah, kondisi 2 di sini terpenuhi. Karena itu dengan prinsip induksi matematika dapat disimpulkan bahwa S ini sama dengan bilangan natural dan kesamaan star benar untuk N elemen N. Yang kedua, untuk masing-masing N elemen N, jumlah kuadrat dari N pertama bilangan asli diberikan oleh 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah hingga N kuadrat. Nah, di sini sama dengan 1/6N dalam kurung N plus 1 dalam kurung 2N plus 1. Nah, di sini cara penyelesaiannya. Untuk membuktikan kebenaran formula ini, pertama kita catat bahwa formula ini benar untuk N plus 1. Karena 1 kuadrat sama dengan 1/6, kita substitusikan 1 kuadrat sama dengan 1/6, 1 plus 1 dalam kurung 2 plus 1. Bila kita asumsikan formula ini benar untuk K, maka dengan menambahkan K plus 1 kuadrat pada kedua ruas akan memberikan hasil 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, 3K kuadrat ditambah, nah di sini ditambahkan K plus 1 kuadrat. Pada ruas kanan pun juga sama, ditambahkan K plus 1 kuadrat. Menjadi 1/6K, K plus 1, 2K plus 1, plus K plus 1 kuadrat. Kemudian kita operasikan, akan dihasilkan 1/6K plus 1 dalam kurung K plus 2 dalam kurung 2K plus 3. Mengikuti induksi matematika, validitas formula di atas berlaku untuk semua N elemen N. Baik, yang selanjutnya yaitu penjelasan yang ketiga, yaitu dengan diberikan bilangan A, B, kita akan buktikan bahwa A min B ini faktor dari A pangkat N min B pangkat N untuk semua N bilangan
asli, elemen bilangan asli. Nah, pertama kita lihat bahwa pernyataan ini benar untuk n sama dengan 1. Nah, lalu kita asumsikan juga bahwa n benar untuk n sama dengan k. Nah, sehingga dapat kita tuliskan menjadi A min B ini faktor dari AK min BK. Nah, lalu kita asumsikan juga n benar untuk K plus 1, sehingga dapat kita tuliskan menjadi A pangkat K plus 1 min B pangkat K plus 1 itu sama dengan A pangkat K plus 1 min AB pangkat K plus AB pangkat K min B pangkat K plus 1. Sehingga dihasilkan A dikalikan dengan A pangkat K min B pangkat K plus B pangkat K dikalikan dengan A min B. Nah, berdasarkan hipotesis induksi, maka A min B merupakan faktor dari A dikalikan dengan A pangkat K min B pangkat K. Nah, selain itu juga A min B ini merupakan faktor dari B pangkat K dikalikan dengan A min B. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa A min B ini merupakan faktor dari A pangkat K plus 1 min B pangkat K plus 1, dan juga kita simpulkan lagi bahwa A min B ini merupakan faktor dari A pangkat N min B pangkat N untuk semua N elemen bilangan asli. Nah, pembuktian selanjutnya yaitu ketidaksamaan dari 2 pangkat N kurang dari sama dengan N plus 1 faktorial. Nah, kita diminta untuk membuktikan dengan induksi matematika. Nah, langkah pertama yaitu kita harus membuktikan bahwa benar untuk n sama dengan 1. Nah, kita asumsikan kembali juga bahwa n sama dengan k itu juga benar. Nah, maka dapat diperoleh 2 pangkat k kurang dari sama dengan k plus 1. Nah, menggunakan syarat yang selanjutnya yaitu n benar untuk n sama dengan k plus 1 itu menggunakan fakta bahwa 2 itu kan kurang dari sama dengan K plus 2. Nah, maka diperoleh dari 2 pangkat K plus 1 itu sama dengan 2 dikalikan dengan 2K kurang dari sama dengan 2 dikalikan dengan K plus 1 faktorial kurang dari sama dengan K plus 2 dikalikan dengan K plus 1 faktorial sama dengan K plus 2 faktorial. Sehingga ketaksamaan tersebut untuk K itu berlaku juga untuk K plus 1. Nah, maka ketaksamaan tersebut benar untuk n elemen dari bilangan asli. Nah, yang selanjutnya yaitu bila R elemen dari bilangan real dan R tidak sama dengan 1 dan n elemen dari bilangan asli, maka 1 ditambah R ditambah R kuadrat dan seterusnya hingga ditambah R pangkat n itu menghasilkan 1 min R pangkat n plus 1 sama dengan 1 min R. Nah, dari persamaan yang tadi itu merupakan jumlah n suku deret dari geometri. Nah, yang dapat dibuktikan dengan induksi matematika. Nah, bila n ini sama dengan 1, sesuai langkah yang pertama, maka kita mempunyai 1 plus R sama dengan 1 min R kuadrat per 1 min R. Nah, kita asumsikan benar untuk n sama dengan K, maka benar pula untuk n sama dengan K plus 1. Nah, maka kita tuliskan menjadi 1 plus R plus dan seterusnya hingga plus R pangkat K ditambah dengan R pangkat K plus 1 sama dengan 1 min R pangkat K plus 1 dibagi dengan 1 min R ditambah dengan R pangkat K plus 1 sama dengan 1 min R pangkat K plus 2 per 1 min R. Nah, yang merupakan formula benar untuk formula kita yaitu yang tadi n sama dengan K plus 1. Nah, formula ini benar untuk n elemen dari bilangan asli. Nah, sebenarnya persamaan yang di atas itu dapat dibuktikan selain dengan prinsip induksi matematika, yaitu seperti pada layar ini. Nah, penggunaan induksi matematika ini jika kita menggunakannya secara ceroboh, maka dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Nah, kita perlu meneliti bahwa dari bukti-bukti teorema yang ada. Nah, bila n sebarang bilangan asli dan bila maksimum dari dua bilangan asli P dan Q adalah n, maka P sama dengan Q. Nah, kita buktikan bahwa misalkan S ini subhimpunan bilangan asli, sehingga pernyataan tersebut benar, maka satu elemen dari S. Nah, karena bila P
dan P dikalikan dengan Q itu berada di bilangan asli dan maksimumnya 1, maka maksimum dari P-1 dan Q-1 adalah K. Nah, karenanya maka P-1 dan Q-1 itu bernilai sama. Nah, karena K ini elemen dari S, maka kita simpulkan bahwa P sama dengan Q. Jadi, pernyataan ini benar untuk K plus 1 karena K plus 1 elemen dari S. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan tersebut benar untuk semua N elemen dari bilangan asli. Nah, beberapa pertanyaan yang benar untuk beberapa bilangan asli, tetapi tidak untuk semuanya itu contohnya seperti formula P N sama dengan N kuadrat min N plus 41. Ini memberikan bilangan prima untuk N sama dengan 1, 2, 3 hingga 41. Nah, tetapi hasil dari P41 ini sendiri bukan bilangan prima. Nah, dari prinsip induksi matematika ini terdapat prinsip induksi matematika yang kuat. Nah, tetap seperti di bawah ini yang berbunyi misalkan S subhimpunan N sedemikian sehingga satu elemen S, dan bila 1,2, 3 hingga K itu subset dari S, maka K plus 1 elemen dari S sehingga S itu sama dengan N. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan soal yang akan disampaikan oleh Mas Afil. Kepadanya saya persilahkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. Nah, yang pertama, buktikan pernyataan berikut dengan induksi matematika. Nah, bilangannya yaitu 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah hingga 4N-1 sama dengan 2N kuadrat plus N. Nah, di sini untuk penjelasannya, yang pertama, kita misalkan N sama dengan 1. Nah, itu kan 4N-1 sama dengan 2N kuadrat plus N. Nah, kita masukkan N-nya itu sama dengan 1, menjadi 4 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 2 dikali 1 kuadrat ditambahkan dengan 1. Nah, menjadi 4-1 sama dengan 2 plus 1. Nah, ini akan menghasilkan bilangan yang sama pada ruas kiri dan ruas kanan, menjadi 3 sama dengan 3. Nah, yang kedua, misalkan N itu sama dengan K. Nah, jadi, untuk bilangan-bilangan N, kita ganti variabel K. Menjadi 3 plus 7 plus 11 hingga 4K min 1. Sama dengan 2K kuadrat plus K. Cara yang ketiga yaitu misalkan N itu sama dengan K plus 1. Nah, kita dapatkan 3 plus 7 plus 11 plus 4K min 1 ditambah 4K plus 1 min 1 sama dengan 2K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Nah, di sini 2K kuadrat plus K 4 dikali K plus 1 min 1 sama dengan 2K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Di sini kita operasikan saja menjadi 2K kuadrat plus 5K plus 3 sama dengan 2 dikali K plus 1 dikuadratkan ditambah K plus 1. Selanjutnya 2K kuadrat ditambah K plus 2 plus 1 sama dengan 2 dikali K plus 1 dikuadratkan ditambah K plus 1. Kemudian 2K kuadrat ditambah 4K ditambah 2 ditambah K plus 1 sama dengan 2 dikali K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1. Selanjutnya 2 dikali K kuadrat plus 2K plus 1 ditambah K plus 1 sama dengan 2 dikali K plus 1 dikuadratkan ditambah K plus 1. 2 dikali K plus 1 dikali K plus 1 plus K plus 1 sama dengan 2 dikali K plus 1 kuadrat plus K plus 1.
2 dikali K plus 1 kuadrat sama dengan, mohon maaf, 2 dikali K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1 sama dengan 2K plus 1 dikuadratkan ditambah K plus 1. Itu hasil akhirnya jadi menghasilkan 2K plus 1 kuadrat ditambah K plus 1 sama dengan 2 dikali K plus 1 kuadrat ditambah K tambah 1. Kemudian untuk latihan soal yang kedua, buktikan pernyataan berikut dengan induksi matematika. 7 ditambah 9 tambah 11 ditambah hingga 2n plus 5 sama dengan n dikali n plus 6. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu kita misalkan n sama dengan 1. Kita masukkan saja 2n plus 5 sama dengan n dikalikan n plus 6. Nah, di sini kita substitusi n sama dengan 1 menjadi 2 dikali 1 plus 5 sama dengan 1 dikali 1 plus 6 sama dengan 7 sama dengan 7. Selanjutnya kita misalkan n sama dengan k. Nah, pada soal kita masukkan saja 7 plus 9 plus 11 hingga 2k plus 5 sama dengan k dikali k plus 6. Kemudian kita misalkan n itu sama dengan k plus 1. Kita masukkan 7 plus 9 plus 11 hingga 2k plus 5 ditambah 2k plus 1 plus 5 sama dengan k plus 1 plus 6. Kita operasikan hingga dihasilkan hasil k plus 1 k plus 7 sama dengan K plus 1, K plus 7. Nah, kemudian untuk soal yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, latihan soal yang ketiga yaitu buktikan pernyataan berikut dengan induksi matematika 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 dan seterusnya hingga plus n pangkat 3 sama dengan 1/4 n kuadrat dikalikan dengan n plus 1 kuadrat. Nah, penyelesaiannya yaitu langkah pertama, kita misalkan n sama dengan 1. Nah, kita masukkan kita gantikan nilai n ini dengan 1, maka menghasilkan 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 dikalikan dengan 1 kuadrat dikalikan dengan 1 plus 1 dikuadratkan. Nah, sehingga 1 sama dengan 1/4 dikalikan dengan 4. Nah, maka menghasilkan nilai yang sama, sehingga terbukti. Nah, yang kedua yaitu syarat yang selanjutnya, itu n sama dengan k. Nah, kita gantikan nilai n-nya dengan nilai k. Jadi 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 hingga k pangkat 3 sama dengan 1/4 k kuadrat dikalikan dengan k plus 1 dikuadratkan. Nah, syarat yang ketiga yaitu n sama dengan k plus 1. Jadi kita menggantikan nilai dari n-nya itu dengan k plus 1 dan membuktikan apakah nilai kedua ruas itu sama. Nah, kan dari 1 pangkat plus 2 pangkat 3 dan seterusnya hingga k pangkat 3. Nah, kita tambah dengan k plus 1 pangkat 3. Nah, sama dengan 1/4 dikalikan dengan k plus 1 kuadrat, terus nilai k kita gantikan lagi menjadi k plus 1 plus 1 dikuadratkan. Nah, untuk yang ruas sebelah kanan itu kan sehingga menghasilkan 1/4 dikalikan dengan k plus 1 kuadrat dikalikan dengan k plus 2 kuadrat. Nah, untuk yang sebelah sini sendiri kan tadi 1 plus 1 pangkat 3 hingga k pangkat 3 itu kan hasilnya 1/4 k kuadrat dikalikan dengan k plus 1 kuadrat. Nah, jadi kita gantikan nilai yang ini itu dengan 1/4 k kuadrat dikalikan dengan k plus 1 kuadrat.
ditambah dengan K plus 1 pangkat 3. Kita tuliskan lagi di sini. Nah, lalu kita hitung menghasilkan 1/4 dikalikan dengan K plus 1 kuadrat dikalikan dengan K kuadrat. Ini kita pecah menjadi plus 4K plus 1. Nah, lalu kita sederhanakan lagi hitungannya sehingga didapat 1/4 K plus 1 kuadrat dikalikan dengan K plus 2 dikalikan dengan K plus 2. Sehingga nilainya sama, karena K plus 2 dengan K plus 2 itu sama, dapat kita sederhanakan menjadi 1/4 dikalikan dengan K plus 1 kuadrat dikalikan dengan K plus 2 kuadrat. Sehingga ruas kiri dan dengan ruas kanannya itu menghasilkan nilai yang sama. Sehingga terbukti bahwa pernyataan dari 1 plus 3 plus 2 pangkat 3 hingga plus N pangkat 3 ini sama dengan 1/4 N kuadrat dikalikan dengan N plus 1 kuadrat. Untuk soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 4, kita diminta untuk membuktikan bahwa 3 plus 11 ditambah titik-titik hingga ditambah 8N-5 sama dengan 4N kuadrat min N untuk semua N bilangan asli. Nah, seperti yang sebelumnya, kita menggunakan langkah pertama, yaitu N sama dengan 1. Di sini kita menggantikan nilai dari N itu dengan angka 1, sehingga 4N kuadrat min N kan kita masukkan menghasilkan 3. Nah, lalu misalkan dengan N sama dengan K. Nah, ini kita asumsikan bahwa pernyataan ini benar. Nah, lalu kita tuliskan 3 plus 11 plus titik-titik hingga ditambah dengan 8 dikalikan dengan K min 5 itu sama dengan 4K kuadrat min K. Untuk langkah yang ketiga, yaitu kita akan menunjukkan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K plus 1. Sama dengan yang tadi, kita tuliskan barisan yang awal, lalu kita tambahkan dengan 8K min 5 ini dengan K-nya kita ganti dengan K plus 1. Sehingga 8 dikalikan dengan K plus 1 dikurangi 5 sama dengan 4 dikalikan dengan K plus 1 kuadrat dikurangi min K plus 1. Nah, yang sebelah kiri ini dapat kita sederhanakan. Karena 3 ditambah 11 hingga ditambah 8K min 5 ini sama dengan 4K kuadrat min K, maka dapat kita tuliskan 4K kuadrat min K plus 8K plus 8 min 5 plus 3 sama dengan 4K kuadrat plus 2K plus 1 min K plus 1. Nah, kita sederhanakan menghasilkan 4K kuadrat plus 7K plus 3, dan dari kedua ruasnya ini bernilai sama sehingga pernyataan tersebut terbukti. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.